Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha niku. An Aisyah dan riwayataken saking sahabat saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha annahum sutuhne ahlu baitin Nabi annahum sutuhne keluarga Kanjeng Nabi iku zabahu nyembelih sapa ahlu baitin Nabi, nyembelih syatan ing wedhus. Suatu saat keluarga Nabi menyembelih seekor kambing. Terus faqala mongko dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dawuh ma baqiya minha, ma utai opo iku baqiya tetep opo ma minha saking syat. Ketika nyembelih kambing terus Nabi tanya sisa berapa, mana sisanya? Qalat dawu sapa Aisyah ma baqiya minha illa katfuha, ma baqiya ora tetep minha saking syat apa illa katfuha angin wulikate mengkono syat. Wulikat itu ya sampil, tinggal sepotong. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi dawuh baqiya tetep apa kulluha sekabehane syat ghairu katfiha sakliyane welikat. Welikat itu ya tulang sampil. Il ghairu katfiha angin ulikate mengkono syat. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan pada keluarga. Suatu saat mereka nyembelih kambing terus dibagi-bagikan. Keluarga Nabi ini kalau menyembelih kambing terus disedekahkan. Hingga kemudian Nabi bertanya pada Sayyidah Aisyah, tinggal berapa? Ini tinggal tulang, satu tulang kaki. Nabi mengatakan, oh berarti semuanya itu masih ada. Semua masih ada kecuali tulang itu. Artinya yang disedekahkan itu semua tidak hilang. Jadi dari seekor kambing yang telah dibagi-bagi itu semua masih ada, tidak hilang. Justru yang hilang itu ya yang tidak disedekahkan. Artinya sedekah itu tidak menghilangkan sesuatu, bahwa sesuatu yang disedekahkan itu masih ada pahalanya dan berkahnya. Maknane hadis iku tasaddaqu sedekah sira kabeh biha kelawan mengkono syat illa katfaha angin napa niku jenenge ulikat tulang lengan, ulikate mengkono syat. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi baqiyat tetep, maksudnya tetep ganjarane syat lana kedua kita fil akhirati ing dalam akhirat illa katifaha angin niku ulikat lengan atau kakine mengkono syat. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa sesuatu yang disedekahkan itu tidak pernah hilang. Apa yang kita beri itu masih ada pahalanya
dan juga masih ada berkahnya. Jangan merasa apa yang kita berikan pada orang itu menjadi hilang. Jangan merasa kurang karena harta kita berikan pada orang lain. Justru apa yang kita sedekahkan, apa yang kita berikan, itulah abadi. Itu yang tetap jadi milik kita karena pahalanya sampai besok di akhirat. Adapun apa yang kita gunakan ya sudah habis ya, tidak ada bekas. Tetapi yang disedekahkan itu tetap berkah pahala sampai akhirat. Wa an Asma binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma qalat dawu sapa Asma qala dawu li mari ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuki fayuka alaik, la tuki ojo medit siro. Maksudnya la tuki itu jangan kamu nyimpen nyembunyikan harta sehingga kamu tidak sedekah. Fayuka mongko den umpetaken, maksudnya den mediti sapa aliki ing atase sira. Artinya orang itu akan dibalas sesuai apa yang dia lakukan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan jangan pelit, jangan pelit, jangan medit, jangan menyembunyikan harta, tidak bersedekah. Kalau kamu pelit, maka Allah akan pelit kepada kamu. Kalau kamu sembunyikan, Allah juga akan sembunyikan rezeki. Jadi berikan, berilah, maka Allah akan memberi. Jadi ini hukum matematika Gusti Allah. Berilah, maka kamu akan diberi. Tapi kalau kamu pelit, Allah juga akan pelit. Artinya kalau kamu tidak mau memberikan sedekah, zakat, Allah juga tidak akan memberikan berkah. Ini hukum timbal balik. Siapa memberi akan diberi, siapa tidak memberi juga tidak diberi. Makanya jangan pelit, jangan pelit, apalagi itu wajib zakat, jangan pelit. Wa fi riwayatin, in dalam riwayat kang liya amfiqi, redaksi yang lain, anfiki aweo nafaqah sirawadon. Maksudnya sirawadon itu Asma binti Abi Bakar. Diperintah, berikanlah. Awin fakhi utawa yo aweo siro, memberilah. Au andahi utawa paringono persen, berilah bonus. Wala tuksi lan ojo ngitung-ngitung sira, fayuksi mongko dadi sebab ngitung sapa Allahu Allah alaiki ing atase sira. Jangan kamu banyak perhitungan sehingga kamu menjadi diperhitungkan oleh Gusti Allah. Artinya Allah itu murah. Kalau kamu murah, Allah juga murah. Tapi kalau kamu pelit, ya itu kamu akan dipeliti juga. Wala tu'i wala tu'ilan ojo kumet sira, jangan nyembunyikan. Fayu'i mongko kumet, kumet ya medit delikno sapa Allah Gusti Allah alaiki ing atase sira. Muttafaqun alaih, hadis sahih muttafaqun alaih. Artinya ini perintah yang serius. Betapa Rasulullah SAW memastikan semua orang akan dibalas sesuai perbuatannya. Ya.
Kalau dia itu murah hati, kalau dia itu dermawan, maka dia juga akan diberi oleh Gusti Allah. Ini kita harus percaya. Kamu harus yakin ya. Ini keyakinan yang sungguh-sungguh bahwa Allah tidak akan mengurangi rezekimu ya. Mana qasad malun min sadaqah, mana qasad malu abdin bis sadaqah. Sedekah tidak akan mengurangi hartamu, walaupun kelihatannya dikurangi ya. Kalaupun terlihatnya kamu memberikan sedikit ya, sedekah sini kotak 1.000, sedikit yang kamu berikan berkurang, tapi pahalanya berlimpah, berkahnya berlimpah. Allah sudah menjanjikan orang yang menafkahkan ya, mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a hanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ibaratnya memberi nafkah menafkahkan harta di jalan Allah itu seperti menanam padi. 1 butir tumbuh 7 tangkai. Di setiap tangkai ada 100 butir. Artinya bisa berkembang menjadi 700 kali lipat. Seperti ditanam, tumbuhnya lebih banyak. Jangan ragu ya. Harus diyakini ini supaya tidak jadi pelit. Apa yang kita berikan ya, baik itu tenaga, harta, pikiran, semua yang kita berikan akan kembali pada diri kita sendiri. Wanfahi uti lafat infahi bil ha'i kalan ha al muhmalati kang den titik wa huwa utawi mengkono infahi iku bi makna amfiqi wa kadzalika andhihi, sama. Artinya Nabi memerintahkan berilah, infakkan, berikan. Apalagi itu zakat wajib ya. Kita ini ada wajib zakat, ada wajib sedekah. Berikan, apa yang kamu beri pasti diganti oleh Gusti Allah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu sunni Abu Hurairah iku sami'a ngrungu sapa Abu Hurairah ngrungu Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi dawuh yaqulu dawuh sapa Kanjeng Nabi madzalul bakhili utawi perumpamaane wong bakhil, sifate wong medit, wal munfiki lan paring nafkah. Perumpamaan, Nabi memberi nasihat dengan memberi perumpamaan supaya mudah difaham. Perumpamaan atau misal atau contoh orang yang bakhil dan orang yang infak iku kamathali rajulaini koyok padane wong lanang loro alaihima kang iku ing atase rajulaini jannatani utawi kelambi kere loro. Kelambi kere itu baju besi. Jadi zaman dulu orang itu sudah punya baju tahan peluru, tahan bacok. Kalau hari ini kan ada rompi anti peluru. Zaman dulu itu ada namanya baju kere. Baju kere itu baju yang dibuat dari besi yang dirajut besi. Sehingga kalau dibacok enggak apa-apa.
Jadi zaman dulu kan perang itu fisik langsung, pakai pisau, pakai pedang, pakai panah. Lah orang itu pakai baju besi, kayak di film-film kuno itu. Sehingga kalau dipanah tidak tembus, bacok tidak tembus. Lah itu oleh Nabi dibuat perumpamaan, dibuat misal supaya gampang difaham. Ada orang bakhil, medit, ada orang yang infak, tidak pelit. Perumpamaan dua orang ini ya, diberi gambaran supaya kita ini gampang mencerna. Itu seperti dua orang yang mempunyai baju besi, min hadidin saking wesi, min thudiyaiha saking susu lorone rajulain. Maksudnya dari dadanya susu, ya susu masih wong lanang kan ya susu. Ila taraqihima maring gulune rajulain. Jadi ini orang pakai pelindung besi sampai di leher. Fa ammal munfiqu anapun utawi wong kang paring nafkah, ibarat orang yang memberi, iku fala yunfiqu ora paring nafkah sapa munfiq illa sabagat angin sempurna apa mengkono jannah awafarat utawa dadi jembar apa jannah ala jildihi ing atase kulite munfiq hat min beliau hatta tufiya sehingga nyamaraken apa gunung jannah bananahu ing pucuke drijine munfiq wa ta'fulan nutupi ngerapeti apa jannah atarahu ing labete mengkono munfiq. Nabi memberi gambaran ya, orang yang berinfak, orang yang bersedekah itu ibaratnya seperti orang yang punya baju besi. Ketika dia melakukan sedekah, ketika dia melakukan infak, bajunya tambah longgar, sehingga lengannya tambah panjang, ini ke bawah tambah panjang, sehingga tubuhnya ini tertutup full body protect. Asalnya kan cuma segini. Begitu dia nafakot, ini besinya secara ajaib molor, sehingga seluruh tubuh ini enak, longgar, tidak sesek dan terlindung semua. Asalnya segini jadi segini, sehingga semua tubuh terlindungi. Itu perimpamaan orang yang loman, orang yang infak. Sebaliknya amal bakhilu anapun utawi wong kang bakhil, adapun kalau seseorang itu pelit, fala yazidu nggih, fala yuridu mongko orang ngarepaken sapa bakhil, orang ngarepaken ayyum fiqa ing yen to paring nafkah sapa mengkono bakhil, orang ngarepaken ing paring nafkah sayan ing suci-wiji illa laziqat angin kelet melekat mengkeret apa kullu halqatin saben-saben bolongane niku wau baju itu, maka nah ing dalem panggonane halqah fahuwa hale utai mengkuno bakhil iku yuwasiuha amrih ngelonggaraken sapa bakhil ha ing jannah fala tatasi umongko ora amot, ora bisa amot apa mengkono jannah. Muttafaqun alaih. Ini hadis muttafaq alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan ya supaya kita faham perumpamaan orang pelit dan orang yang tidak pelit. Orang yang pelit
Karena memang yang busuk itu hatinya, pelit itu dari hati. Sopo ngantuk. Orang pelit itu dari watak ya. Anjen lek wis watake medhit yo medhit. Jadi wataknya pelit. Orang itu kalau pelit, maka dia itu seperti orang yang sesek, baju besinya itu sesek, sehingga mau memberi itu nggak bisa. Bajunya ini yang tadi kan diibaratkan Nabi, ada dua orang pakai baju besi. Kalau orang itu infak, orang itu loman, maka bajunya ini tambah longgar, sehingga dia memberi leluasa. Tapi orang yang pelit itu bajunya itu mengkeret, sehingga mengkeret gak sobah. Semakin mau memberi semakin mengkeret. Artinya terus eman, sehingga dia mau memberi aja nggak bisa, apalagi memberi. Kepingin itu terus abot, jadi dirinya seperti tercekik ya. Sehingga dia terus menjadi pelit. Makanya sifat pelit ini harus dilawan. Sikap medit ini harus dihilangkan. Jangan kita itu memelihara sifat pelit. Bahwa Rasulullah SAW mengibaratkan dalam hadis ini sifat dermawan, sifat loman itu seperti tadi, seperti baju besi yang longgar, yang terus molor. Artinya akan menutupi dirimu dari semua kesalahan. Seperti baju yang longgar menutupi dirimu secara sempurna ya. Sehingga kamu tidak, seandainya itu baju besi sempurna, tidak bisa ditembak, tidak bisa dibacok, tidak bisa dipanah, karena perlindungannya full ya. Seperti baju besi yang molor. Bahwa memberi itu melindungi dirimu sendiri. Ini janji dari Rasulullah SAW bahwa semua orang yang rajin sedekah itu pasti hartanya berkah, molor ya, berkah. Begitu juga dia akan ditulungi Gusti Allah. Dia akan mendapatkan tutup dari semua kejelekan ya, seperti baju besi tadi ya. Dan akan dilindungi dari cobaan-cobaan. Seperti baju besi melindungi orang dari pukulan senjata. Sedekah itu pasti bisa menolak bala. As-sedekah tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bencana. Makanya kalau kita ingin selamat, sedekah. Kati lungo, sedekah. Kadang kita itu di jalan ada orang ngemis, niat sedekah. Sedekah itu menolak bala. Orang yang asalnya mau belahi, umpamanya sebetulnya kamu itu mau kecelakaan, tapi karena sedekah nggak jadi kecelakaan. Seperti diceritakan pada zaman Nabi Sulaiman, itu ada orang yang kerjaannya ngambil telurnya burung, sehingga burung-burung ini protes. Nabi Sulaiman kan bisa bahasa burung. Burung matur pada Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman, ini telur saya ini dicuri terus. Bagaimana saya bisa punya anak kalau setiap telur dicuri? Ada orang yang tukang mencuri telur telurnya burung di pohon-pohon. Mereka minta tolong Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tolong itu orang yang nyolong telur itu supaya dipegang, supaya nggak bisa naik. Oh ya sudah, karena itu melanggar hak asasi perburungan, melanggar perikeburungan. Burung merasa tidak bisa berternak. Kemudian Nabi Sulaiman menyuruh jin jaga pohon. Nanti kalau ada orang mau ngambil telur, kamu pegang, jatuhkan. Siap. Sudah, jin siap nunggu di pohon. Nah, seperti biasa orang itu mau ngambil telur, berangkat pagi. Terus dia bawa roti.
Di jalan ada pengemis, minta roti, diberikan. Sedekah. Sudah pergi naik pohon. Begitu dia naik pohon, jin mau menyergap, dibanting sama malaikat. Blak, mau diantem sama malaikat. Sehingga dia tenang bisa naik, selesai. Besoknya burung protes sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, mana jinnya itu? Jin Kartolo itu. Katanya nunggui pohon kok telur saya pacet hilang. Nabi Sulaiman marah. Loh, jin sudah saya suruh, kemana jin ini? Panggil jin. Nanti jin ini, jin dan jun ini. Kamu kemarin kan sudah saya suruh jaga pohon itu, kok masih hilang telurnya? Waduh Nabi Sulaiman, saya sudah siaga di situ. Tapi karena orangnya itu sedekah belum naik pohon, saya dibanting sama malaikat. Sudah mau saya pegang, malaikat datang nyampluk plak menjelat. Mau jinnya ambil, keplak lagi sama malaikat. Dilindungi oleh malaikat. Karena apa? Dia sedekah. Jadi sedekah ini bisa menutup apa itu namanya, cobaan-cobaan. Ibaratnya orang pakai baju besi, dipanah tidak tembus. Cobaan-cobaan atau belai-belai, musibah-musibah itu bisa ditolak dengan sedekah. Makanya konsil durung gowo iki gawon mulai. Mak iki Pak, sedekah. Taruh di rumah 1.000 satu hari, gerakan 1.000 rupiah ya, sedekah. Insya Allah sedekah akan menolak bala. Itu janjinya Kanjeng Nabi kok ya. Orang itu kalau memang hatinya loman itu jembar ya, sedekah tidak berat. Tapi kalau orang ini hatinya pelit, ya pelit. Masih duit 1.000 eman, 1.000 biar saya duit 1.000 tidak ada artinya. Tapi ya eman, karena dia memang wataknya pelit. Makanya kita ini harus berusaha dodo sing jembar, ojo medit ya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kalau orang bisa mengendalikan meditnya, itu orang yang bahagia. Orang medit itu hidupnya menjadi tersiksa ya. Medit hidupnya jadi rupat. Tapi kalau orang itu loman, itu jembar. Jembar baik di dunia ataupun di akhirat ya. Nah ini contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW supaya kita ini paham ya. Jangan jadi orang pelit ya. Kalaupun tidak bisa sedekah uang, sedekah tenaga. Roan-roan nih loh, kayak pondok sing sergep, bersihkan kamar, bersihkan jeding, sedekah tenaga. Lek iso ya klambine koncone diumbahno, umpamane sedekah. Di sore titip klambi tak umbahno. Sedekah tenaga itu bagus ya. Jadi menolong itu baik. Berbuat itu baik. Ya yang paling minim bersihkan kamarmu itu loh. Jangan makan di kamar. Udah berkali-kali saya bilang, yang tertib makan di bawah sana. Jangan bawa nasi ke kamar, kotor. Kamarmu jauh kotor. Sing ricikan. Kamar harus bersih, cucian, baju-baju ya. Setelah zuhur, setelah ngaji, daripada keluyuran, cuci-cuci gitu. Kalau perlu temenmu nitip cucian, tak cucikan gratis. Nulung itu api ya. Kalau kamu mau nulung temanmu, nulung apa yang bisa kamu tolong, kamu pasti ditolong oleh Gusti Allah. Jangan perhitungan. Kalau kamu perhitungan, Gusti Allah juga perhitungan. Ya, itu Nabi sudah ingat ya. Nabi tadi sudah mengatakan la tuki fayuka alaik. Jangan kamu pelit, maka Allah juga akan pelit ya. La tuhsi fayuhsillah alaik. Jangan kamu banyak perhitungan, maka Gusti Allah juga akan perhitungan.
Kalau kamu tidak perhitungan, Allah tidak perhitungan. Artinya sing enteng, ngekei sing enteng. Gak usah dihitung-hitung. Wah, saya sudah memberi sekian, saya sudah coba dihitung-hitung. Kalau kamu tidak menghitung, Gusti Allah juga tidak menghitung. Ya. Sudah berikan, gak usah dihitung. Ya. Apalagi kepada pondok, gak usah dihitung. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan. Dulu saya diutus Mbak Idris ngurusi rumah sakit Lirboyo. Itu bawa ambulan, bawa sembarang macam-macam dari Jakarta. Saya tidak hitung-hitung. Itulah apa yang bisa kita berikan pada pondok, disyukuri. Apakah hilang? Enggak, Allah memberi kita juga gitu. Tidak usah kita ngitung, Allah sudah ngitung. Kalau kita bayar tunai, tidak mungkin Gusti Allah bayar kredit. Dulu waktu beli pondok itu, pondok timur itu, Azubaidah, itu saya jual tanah, saya jual rumah, saya jual mobil, banyak hal yang saya jual. Tapi saya yakin bahwa Allah tidak mungkin membiarkan saya. Waktu itu saya jual mobil Fortuner hitam tahun 2000 berapa? 2012. Saya jual buat bayar tanah. Tapi Allah memberi saya berikutnya beli lagi yang baru, Fortuner putih itu. Jadi tidak mungkin lah Gusti Allah itu kredit. Kalau kita bayar tunai, Gusti Allah juga bayar tunai. Jangan khawatir. Kalau kita beri, Allah pasti memberi ya. Jangan banyak perhitungan pada Gusti Allah. Ojo dihitung-hitung. Kalau kita sudah memberi, sudah dihitung. Kayak orang ngising, sudah dihitung. Plung ya wis kok. Ojo plung iki sate apa tempe. Ojo. Mbuh mari makan sate, mbuh makan tempe wis tang WC plung lega. Ojo dihitung emane rek ngono aja. Wis tokno sing lega. Berikan dengan sukacita ya. Kalau kita beri, berilah dengan sukacita. Ojo dihitung-hitung. Apa kita beri pada orang lain jangan dihitung. Jangan menghitung jasa kita pada orang lain. Tapi selalu hitunglah jasa orang lain pada kita. Itu caranya. Tapi kalau kita ditolong orang, harus kita ingat orang yang pernah nolong harus kita balas. Tapi kalau kita jangan menghitung jasa kita pada orang lain. Karena itu nanti sudah dihitung oleh Allah. Jangan khawatir. Siapa memberi pasti akan diberi. Muka-muka kita diberi rezeki sing lancar ya. Hari ini muka-muka banyak berkah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.